orang mencari ilmu, kita lihat di surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan perbedaan pergantian siang dan malam la ayatil liulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Liulil albab, kepada siapa? Kepada orang yang punya akal, kepada orang yang memiliki kecerdasan, kepada orang yang merasa dirinya tokoh masyarakat, cendekiawan. Artinya apa? Ketika kita nengok langit, maka muncullah ilmu astronomi. Ketika kita nengok bumi, maka muncullah ilmu geologi. Kalau kita nengok pergantian malam dan siang, maka muncullah ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika. Pak Ustadz, artinya apa? Saya pun tak tahu. Saya baca aja di buku. Jadi kalau ilmu bumi itu namanya geologi. Artinya apa? Ketika kita ingin bertambah ilmu, mestinya kita yakin dalam dirinya bahwa ilmu dikaruniai oleh Allah, sehingga kita bisa harus menyimak, meneliti, dan menganalisa apa tujuannya Allah memberikan kita kecerdasan, apa tujuan Allah memberikan kita kepintaran, untuk kita bisa menganalisa dan bisa melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Kenapa kita manusia diberikan ilmu? Maka lihat, makanya di surat Yasin ayat 40, las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal-laili sabiqun nahar, bahwa matahari tidak bisa mendahului bumi, begitu juga malam tidak bisa mendahului siang. Artinya apa? Allah sudah mengatur dengan segala sesuatu, maka kita dituntut oleh Allah untuk bisa memahami apa artinya semua alam yang diciptakan oleh Allah. Maka ketika lihat kalimatnya setelah 190, 191, alladzina, siapa orang yang berilmu? Siapa orang yang cendekiawan? Siapa yang betul-betul orang berakal? Liulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal, kalau dia merasa manusia yang punya akal dan dia punya iman, maka kata Allah, sesungguhnya dia mesti harus terus berzikir qiyaman. Ketika berdiri, apa maknanya? Ketika dia banyak jabatan, tegak. Ketika rizkinya banyak, dia tetap harus konsisten istiqomah untuk berzikir kepada Allah. Wa qu'udan, dan ketika dia duduk tetap harus berzikir. Ketika mungkin dia sudah bangkrut, jatuh, dagangannya tak laku, dipecat dari pekerjaannya, tetap harus berzikir. Wa 'ala junubihim, dan pasti tetap berzikir meskipun kalian dalam keadaan berbaring. Apa maknanya? Dalam keadaan sakit pun kalian harus ingat Allah. Setelah berzikir qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, maka setelah berzikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, maka sesungguhnya engkau itu harus berfikir. Setelah berzikir mengingat Allah, berfikir pakai akalmu tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu ketika orang sudah mengakomodasikan, sudah mengkombinasikan antara kecerdasan intelektual dan spiritual, maka muncullah dari mulut mereka, dari lisan mereka, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak sia-sia menciptakan langit dan bumi. Maka ketika orang sudah bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dapat ilmu, tambah banyak ibadahnya, meningkat ibadahnya, maka apa yang terakhir? Fakina subhanaka fakina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, maka jauhilah kami dari api neraka. Puncak daripada ilmu adalah akhlak. Puncak daripada ilmu adalah iman kepada Allah SWT. Kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak meningkatkan ibadahnya, berarti ada yang salah dalam mencari ilmunya. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah min ibadi al ulama, orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu berarti orang yang lebih takut dan takwa kepada Allah.